Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa athara wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman, penyimak dan pendengar radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di sore yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali dalam suasana yang penuh dengan rahmat ilahi. Semoga pertemuan kita senantiasa menambahkan iman, menyuburkan semangat beramal dalam diri kita. Dengan demikian, hari demi hari kita terus semakin mendekatkan diri dan semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu slogan, satu budaya yang diwariskan oleh nenek moyang. Misalnya dalam budaya Jawa diajarkan aji ning raga saka ing busana, katanya. Harga diri seseorang itu dinilai atau terpancar dari penampilan bajunya, dari pakaiannya. Ketika seseorang berpenampilan perlente, rapi, bagus, bersih, biasanya masyarakat akan serta-merta mengidentikan bahwasanya ini adalah orang yang mulia, orang yang terhormat, pantas dihormati, sepantasnya dikagumi, jadikan tokoh, ditokohkan misalnya. Sehingga tidak jarang, bahkan sering, karena meyakini doktrin tersebut, akhirnya kita kadangkala dan bahkan sering menjadi korban. Betapa banyak orang yang dengan mudah memperdaya kita dengan penampilan pakaiannya. Baik dia berpenampilan seperti penampilannya seorang ulama, atau berpenampilan seperti penampilannya orang yang berduit, punya harta banyak, atau penampilan seorang pejabat. Karena budaya atau doktrin itu betul-betul melekat, masih melekat di masyarakat, akhirnya kita tidak begitu peduli asalkan seseorang telah berpenampilan meyakinkan. Seringkali kita dapat terperdaya dengan mudah. Akhirnya kita menjadi korban dari oknum-oknum yang menyadari tentang kelemahan pola pikir kita, kelemahan sudut pandang kita. Kita dengan mudah terperdaya, silau dengan sebuah penampilan. Apalagi di zaman sekarang, zaman mode, di mana mode telah menjadi sebuah produk, bahkan menjadi salah satu sektor industri tersendiri. Berbagai perusahaan-perusahaan rela merogoh kantong mereka dalam-dalam untuk berpartisipasi, bahkan berlomba-lomba membuat sebuah mode, mengarahkan, menawarkan produk-produk yang menjanjikan penampilan yang terkini atau penampilan yang modis atau yang lainnya. Tidak pandang bulu, tua, muda, pria, wanita, seorang pejabat ataupun yang lainnya. Urusan mode sekarang seakan-akan telah menjadi sebuah harga mati. Semua berusaha untuk tampil modis. Semua berusaha untuk mengikuti tren mode yang ada di masyarakat. Tidak lagi kita berpikir tentang kebutuhan, tidak lagi kita berpikir tentang halal haram, tidak lagi kita berpikir tentang moral, akhlak, tidak lagi kita berpikir tentang ekonomi atau yang lainnya. Seringkali saat ini kita telah terbelenggu, bahkan hanyut dengan apa yang dikatakan mode, modis. Semua berlari mengejar mode untuk mendapatkan sebuah status sebagai seorang muslimah yang modis, atau seorang muslim yang modis, seorang ibu yang modis, bahkan sangat miris sekali nenek-nenek yang modis pula. Seakan tidak ingin ketinggalan zaman, nenek pun kini telah berlomba dengan cucunya untuk
merebutkan atau paling kurang punya andil dalam apa yang disebut dengan modis. Nenek-nenek namun modis katanya. Subhanallah. Kalau Anda pikirkan, Anda renungkan, mengapa masyarakat begitu mudah hanyut sehingga rela mengorbankan banyak hal, mengeluarkan biaya yang tidak sedikit hanya karena ingin mendapatkan status orang yang modis, tidak ketinggalan zaman. Ternyata usut punya usut, kita dapatkan satu fakta yang lebih miris, lebih menjadikan kita tersayat-sayat hati kita. Mengapa sampai pun kaum muslimin tanpa pandang bulu, tua muda, wanita ataupun pria, semuanya berpacu dengan mode. Ternyata usut punya usut, karena banyak dari kita yang telah terbelenggu dengan doktrin bahwa harga diri itu tercermin dari mode, dari sebuah pakaian, penampilan. Banyak orang mengira bahwa bila dirinya berhasil tampil di masyarakat menggunakan pakaian yang bagus, keren, pakaian yang tidak ketinggalan zaman, bermerek, pakaian yang dipakai oleh seorang artis, seorang tokoh publik misalnya, yang mengira bahwa dirinya itu telah mendapatkan jati diri, berhasil mendapatkan jati diri, harga diri, kemuliaan. Dia rela membeli semua itu, rela membeli kata wah, sanjungan kekaguman masyarakat. Wah fulan, wah fulana sekarang modis, fulana lebih modis. Oh sekarang fulan gaul katanya. Subhanallah. Terkesan bahwa kalau Anda berpakaian ala kadarnya, berpakaian polos, berpakaian sederhana, bahkan menggunakan model pakaian 20 tahun yang lalu, atau mungkin model pakaian 30 tahun lalu, terkesan bahwasanya Anda adalah orang yang ketinggalan zaman, orang yang kolot, orang yang terbelakang, orang yang rendah, orang yang tidak punya kemuliaan, tidak pantas untuk hidup di zaman sekarang. Katanya orang kok seakan-akan hidup di tengah hutan katanya, tidak mengikuti perkembangan model. Subhanallah. Ikhwatul iman, berbicara tentang model memang tidak pernah ada ujungnya, karena memang model atau mode telah menjadi sebuah industri tersendiri, sehingga orang yang telah bermain, orang yang terjun dalam industri model terus berusaha untuk berpacu dan berlomba membuat model baru, tren baru yang akan terus berputar dan berputar. Namun sebagai seorang muslim sudah sepatutnya Anda duduk, merenungkan diri, memikirkan untuk apa Anda berlari mengejar apa yang disebut dengan mode. Apa untungnya kalau Anda telah dikatakan, oh dia sekarang modis, lebih modis. Apa manfaat Anda ketika Anda dikatakan tidak ketinggalan zaman? Padahal itu adalah ungkapan yang dusta. Zaman tidak akan pernah meninggalkan Anda. Anda akan terus berada bersama zaman. Selama hayat masih dikandung badan, Anda akan bersama dengan zaman. Sehingga apa untungnya bila Anda dikatakan seorang muslim yang tidak ketinggalan zaman, seorang muslim yang modis? Tidak ada untungnya. Ketahuilah khawatul iman bahwa jati diri seorang muslim, harga diri seorang muslim, kedudukan seorang muslim tidaklah dipandang dari penampilannya, dari model yang dia pakai, yang dia kenakan, dari merek, dari brand. Ketahuilah bahwa Anda yang menyandang sebuah merek paling mulia, ketahuilah Anda hidup di dunia ini menyandang sebuah model yang paling mulia, yaitu al-iman. Itu adalah sebuah branding, itu adalah sebuah merek.
merek yang paling mulia itu adalah jati diri Anda sebagai seorang Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal itu kepada kita semuanya, kepada umatnya. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan bahwa jati diri kita, merek kita, branding kita adalah al-iman. Inna akramakum indallahi atqakum. Sejatinya, orang yang paling mulia dari antara kalian, inna akramakum, orang yang paling mulia, paling disayangi, dicintai Allah Subhanahu Wa Taala dari kalian adalah orang yang paling bertakwa. Dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala lebih terperinci menyebutkan tentang berbagai macam model yang ada di dunia ini. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai umat manusia, inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami dengan sengaja menciptakan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah. Tidak dari satu suku, tidak dari satu kabilah. Berbeda-beda suku, berbeda-beda kabilah. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Fungsi diciptakannya manusia bervariasi, ada laki, ada wanita, ada suku, ada bangsa. Fungsinya adalah untuk saling mengenal, sehingga Anda dapat membedakan fulan dari kabilah ini, fulan dari kabilah itu, hanya sekedar tanda kenal saja. Perbedaan kabilah, perbedaan suku itu adalah tanda pengenal, bukan jati diri. Sedangkan jati diri Anda adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sejatinya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, bukan orang yang paling mengenal kabilah, orang dari kabilah ini atau kabilah itu, tidak sama sekali. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lebih jauh menekankan hal ini, memahamkan hal ini kepada umatnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Beliau meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila atsamikum. Sejatinya Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah melihat, tidaklah membedakan, tidaklah memandang kepada penampilan kalian ataupun kepada poster tubuh kalian, fisik kalian. Namun yang Allah lihat, yang Allah bandingkan, yang Allah perhatikan adalah qulubikum, apa yang tertanam di dalam hati kalian. Bisa jadi seseorang itu dari penampilan lahirnya, fisiknya meyakinkan, berdiri tegap, kekar, berpenampilan bagus, mewah, modis, punya bermerek misalnya dan lain sebagainya. Namun bila ternyata semuanya itu membalut sebuah jiwa yang hampa, jiwa yang gersang, jiwa yang hina dina, jiwa yang nista, jiwa yang kotor, apalah artinya? Bagaikan Anda membalut bangkai hewan dengan kain sutra. Akankah Anda rela membuka kain sutra tersebut? Atau paling kurang Anda mendekat ke kain sutra yang membalut bangkai seekor hewan tersebut? Jiwa yang gersang, jiwa yang mati, jiwa yang jauh dari rahmat ilahi. Apalah artinya bila dibalut dengan pakaian yang bagus, penampilan yang tegap, cantik, rupawan? Apalah arti semuanya itu kalau ternyata hatinya gersang, hatinya bengis, hatinya kotor, jiwanya kotor, dipenuhi dengan hasad, dipenuhi dengan dengki, dipenuhi dengan iri, dipenuhi dengan kemunafikan? Apalah artinya? Namun sebaliknya, bisa jadi seseorang memiliki penampilan yang ketika Anda melihatnya, Anda akan mengusap dada karena merasa iba. Penampilannya kusut, compang-camping, berbadan kurus, wajah tidak cantik dan juga tidak tampan. Namun keluhuran hatinya,
kesucian hatinya, kesucian imannya, kesempurnaan iman yang ada di dalam jiwanya memancarkan sinar yang begitu, cahaya yang begitu redup, begitu sejuk di wajahnya. Dari wajahnya, dari pandangan matanya terpancar kedamaian, kasih sayang, kelembutan iman. Karena Rasulullah SAW bersabda, Rubba ash'ath akbar. Bisa jadi ada orang yang ash'ath akbar, rambutnya itu kusut, ia tidak sempat untuk bersisir karena kondisi ekonomi dia yang begitu susah, sehingga ia terus bergelut dengan pekerjaan ekonominya. Tidak sempat untuk merapikan, menjaga penampilannya. Dia tidak bisa jaim, jaga image, katanya tidak bisa. Kenapa? Karena pekerjaan dia yang menuntut dia semacam itu. Kusut rambutnya. Ash'ath akbar. Pakaiannya pun kotor, berdebu, karena itulah profesi dia. Dia bergelut dengan pekerjaan yang kotor, bersinggungan dengan debu, bersinggungan dengan hal-hal yang kotor, tanah dan lain sebagainya. Madfu'un bil abwab. Sebagai konsekuensinya, masyarakat memandangnya sebelah mata, mencibirkannya, meremehkannya, karena memang dia orang miskin, orang yang penampilannya tidak meyakinkan, tidak ada image sebagai seorang yang misalnya mewah, kaya, punya kedudukan, punya status misalnya. Dia adalah rakyat jelata, rakyat yang miskin, bukanlah tokoh masyarakat. Tidak ada yang menjadikan orang kagum padanya. Namun subhanallah, lau aqsama 'ala Allah la barahu. Allah kagum kepadanya. Allah senang kepadanya, Allah cinta kepadanya, Allah memuliakan orang ini. Walau masyarakat sedunia mencibirkannya, meremehkannya, memandang sebelah mata kepadanya. Kenapa? Karena ternyata orang itu memiliki hati yang luhur, memiliki ketulusan niat, kesucian batin. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Itulah yang terjadi. Allah tidak memandang pakaian, penampilan, fisik, namun yang Allah lihat, yang Allah perhatikan, yang Allah pedulikan adalah apa? Kesucian batin kalian. Karena itu dalam ayat Al-Quran Al-Karim, dalam Al-Quran Al-Karim kita dapatkan banyak perintah agar kita mensucikan jiwa kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah berbahagia, telah sukses orang yang berhasil mensucikan jiwanya. Walau dia untuk urusan dunianya gagal, menurut masyarakat urusan dunia dia gagal, bisnisnya gagal, ia tidak memiliki status di sosial di masyarakat, tidak memiliki kedudukan sosial di masyarakat, namun karena dia berhasil mensucikan jiwanya, Allah menyatakan qad aflaha, dia sukses, dia telah berbahagia. Wa qad khaba man dassaha. Namun sebaliknya, bisa jadi orang yang sukses untuk ukuran dunia, hartanya melimpah, penampilannya meyakinkan, kedudukannya, jabatannya tinggi. Namun apa yang terjadi? Semuanya itu tidaklah diiringi dengan kesucian batinnya. Semuanya itu hanya melahirkan sebuah penampilan yang hampa dari hakikat, hampa dari kenyataan. Penampilan yang bersih, penampilan yang suci namun tidak diiringi dengan kesucian batin. Penampilan yang bersih namun tidak diiringi dengan jiwa yang bersih pula. Sehingga apa yang terjadi? Qad wa qad khaba man dassaha, ia sengsara, ia merugi, ia celaka. Allah tegaskan, walau semua orang kagum kepadanya, namun kenyataannya ia tidak pantas, tidak layak untuk dikagumi. Bahkan ia adalah orang yang pantas untuk dihina. Kenapa? Karena noda kotor, jiwa dia kotor, jiwa dia tidak suci, tidak pantas untuk dikagumi. Waqad khaba man dassaha, sangat merugi orang yang telah menodai jiwanya dengan apa? Dengan noda-noda maksiat, kemunafikan, noda-noda hasad, iri dan dengki.
Ikhwatul iman. Karena itu seorang muslim sudah sepatutnya untuk terus-menerus berusaha memperhatikan, untuk terus-menerus berusaha meraba, membasuh, memperdulikan kondisi batinnya, kondisi jiwanya. Jangan sampai jiwanya ternodai. Sebagaimana Anda memperdulikan penampilan Anda, pakaian Anda kotor, Anda cuci, pakaian Anda ternodai, Anda bersihkan. Anda begitu peduli dengan pakaian Anda. Ketika penampilan fisik Anda kotor, Anda segera membersihkannya. Peduli dengan itu semuanya. Dengan alasan apa? Anda khawatir debu yang melekat di tubuh Anda akan menyebabkan rasa gatal. Kotoran yang melekat di badan Anda bisa jadi menyebabkan, mendatangkan virus dan lain sebagainya. Namun, sudahkah Anda peduli dengan jiwa Anda? Seperti peduli Anda kepada penampilan Anda. Sudah sepatutnya Anda lebih peduli kepada batin Anda. Karena batin yang sakit, jiwa yang sakit, akan menghasilkan perilaku, menghasilkan penampilan yang sakit pula. Tidakkah Anda lihat betapa orang yang kaya raya, memiliki harta melimpah, kalaupun dia diminta untuk membeli baju satu toko, dia mampu melakukannya. Namun kenyataannya apa yang dia lakukan? Dia punya pakaian banyak, namun apa yang dia lakukan? Dia menelanjangi dirinya. Dia memakai pakaian yang tidak senonoh, berbikini, mengenakan pakaian bikini di depan umum. Dia membuka auratnya. Di depan umum dia mengumbar auratnya. Sebaliknya, betapa banyak orang yang miskin. Ia hanya memiliki satu pakaian yang melekat di tubuhnya, namun ia tidak rela menampakkan auratnya, harga dirinya. Dia tidak rela mengobral harga dirinya kepada semua orang. Ia orang yang mulia, yang syarif, sehingga dia menjaga harga dirinya dengan segala yang dia punya. Berbeda dengan orang yang tidak punya harga diri karena tidak punya iman, tidak punya takwa, hatinya kotor. Ia mengobral harga dirinya demi sebuah status, demi sesuatu yang semu tidak ada hakikatnya. Apakah itu? Kata-kata wah, wow, kekaguman orang. Hanya itu yang dia cari. Padahal itu tidaklah bisa mengenyangkan perut yang lapar, tidaklah bisa menjadikan orang kaya, merubah kondisi dari miskin menjadi kaya. Kalau orang kagum, wow, apalah untungnya? Apalagi na'udzubillah, ternyata itu adalah sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman, karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menegaskan walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian yang berupa ketakwaan itu lebih baik dibanding sekedar pakaian fisik. Karena bisa jadi orang yang punya takwa, walaupun dia tidak punya pakaian, dia bisa menutupi auratnya dengan segala cara yang dia miliki. Menggunakan pakaian terbuat dari daun, atau dari kulit pohon, atau yang lainnya. Sehingga aurat dia terjaga, tertutupi, tidak dilihat dan tidak dihinakan oleh orang. Sedangkan sebaliknya, orang yang hampa, jiwanya kosong, gersang dari nilai takwa, walau dia punya 1001 pakaian, namun kenyataannya auratnya tidaklah tertutupi. Bahkan dia obral, dia tampakkan, dia obral dengan harga yang murah, bahkan tanpa ada imbalan. Dia rela melakukan semuanya itu. Lihatlah betapa banyak kaum muslimah yang saat ini rela mengumbar auratnya gratis tanpa imbalan. Betapa banyak kaum muslimah yang menampakkan keindahan tubuhnya kepada semua laki-laki yang sudi melihatnya. Ia tidak meminta imbalan, bahkan ia menampakkannya, menawarkannya. Inilah saya, lihatlah keindahan tubuh saya, walau tanpa ada imbalan. Namun seorang yang punya izzatun nafs, punya harga diri, walau dia diberi imbalan yang sangat besar, ia tidak akan rela menampakkan keindahan tubuhnya, kecuali kepada orang yang halal untuk memandangnya itu suaminya. Itulah izzatun nafs, itulah harga diri yang sejati. Dan harga diri yang sejati ini akan Allah berikan imbalan yang tidak murah, imbalan yang sangat mahal. Itu apa? Kelak di surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun mungkin Anda akan bertanya, bagaimanakah orang kok bisa menjaga harga dirinya walau dia miskin,
walau dia papa, tidak punya apa-apa, namun dia bisa menjaga harga dirinya. Kenapa? Itulah iman. Itulah libasut taqwa. Itulah pakaian yang berupa at-taqwa, yang telah berhasil menyelimuti, yang telah berhasil ia selimutkan ke dalam jiwanya. Jiwanya telah dibungkus dengan pakaian takwa. Maka walaupun dia tidak punya pakaian lahir yang terbuat dari benang, namun dia bisa menutupi auratnya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Abuna Adam alaihi salam. Ketika mereka berdua, Nabi Adam dan juga Hawa alaihi salam, digoda oleh iblis, sehingga keduanya lalai melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang terjadi? Allah hukumi mereka, sehingga mereka pakaiannya copot, pakaiannya terlepas. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma min sawatihima. Iblis dengan tipu dayanya berhasil melepaskan pakaian kedua orang ini, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Sehingga akhirnya Allah murka kepada keduanya, Allah marah kepada keduanya, dan keduanya dikeluarkan, yaitu Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Namun ketika keduanya menyadari bahwa ia telah terjerumus dalam dosa khilaf, sehingga dia kembali bangkit setelah tumbang dalam belenggu setan, setelah terperosok dalam kubang perangkap setan, Adam dan Hawa alaihi salam segera mengobarkan imannya, segera bangkit. Ingat bahwa dosa dia yang telah dia lakukan dengan melanggar larangan Allah telah menjadikan jiwanya telanjang, dan itu berdampak pada telanjangnya fisik dia, terlepaskannya pakaian keduanya. Apa yang dia lakukan? Keduanya segera, ketika menyadari dosanya, dia segera meminta ampun, segera menutupi jiwanya dengan nilai takwa. Dan apa? Dengan istighfar, dengan bertobat kepada Allah, sehingga jiwanya kembali tertutupi dengan nilai takwa. Dan takwa yang telah menyelimuti jiwa keduanya menjadikan keduanya berpikir cepat dan bertindak cepat. Apa yang dilakukan? Walau tidak ada pakaian, walau tidak ada penjual pakaian, keduanya segera menutupi auratnya dengan apa? Dengan memetik daun dari surga untuk menutupi aurat keduanya, aurat dirinya. Itulah orang yang benar-benar jiwanya telah diselimuti oleh pakaian takwa, sehingga menjadikan fisik penampilannya walau tidak punya, walau dia miskin, namun dia bisa menutupi aib, menutupi auratnya, baik aurat yang bersifat fisik ataupun aurat yang bersifat perilaku. Karena orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, biasanya mereka adalah orang yang pemalu, malu untuk berbuat yang bertentangan dengan asusila, bertentangan dengan norma agama atau norma masyarakat. Orang yang telah beriman, hatinya telah diselimuti dengan takwa, maka selimut takwa yang telah membungkus jiwanya itu akan menjadikan orang-orang yang beriman betul-betul bisa menutupi, membentengi dirinya, lisannya, perilakunya dari perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan-perbuatan yang memalukan. Karena Rasulullah SAW suatu hari berpesan kepada para sahabat, istahyu minallahi haqqal haya. Wahai para sahabatku, hendaknya kalian malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sejatinya rasa malu, dengan sebenar-benarnya rasa malu. Maka para sahabat, karena belum mampu memahami pesan Rasulullah SAW ini dengan sempurna, mereka mengatakan, wallahi ya Rasulullah, inna la nastahi. Sungguh demi Allah ya Rasulullah, kami sebenarnya sudah punya rasa malu. Lalu apa urgensinya Anda memerintahkan kami untuk terus memiliki rasa malu? Maka Rasulullah SAW memberikan klarifikasi, menjelaskan kepada para sahabat apakah sejatinya rasa malu yang beliau perintahkan. Bagaimanakah aplikasi dari rasa malu yang sejatinya? Rasa malu yang sejatinya ialah antahfadhar ra'sa wa ma wa'a. Rasa malu yang sebenarnya
adalah engkau menjaga kepalamu dan seluruh organ yang ada di kepalamu, indera yang ada di kepalamu, sehingga tidaklah memandang, tidaklah mendengar, tidaklah mencium, tidaklah bertutur kata kecuali yang benar dan tidak memalukan. Wal batna wa ma hawa, dan engkau juga menjaga perutmu dan apa yang ada di dalam dan sekitar perutmu. Tidaklah engkau lampiaskan, tidaklah engkau mengisi perutmu kecuali dengan halal, tidaklah engkau melampiaskan syahwatmu kecuali melalui jalan-jalan yang halal. Itulah hakikat dari rasa malu yang sejati, dan itu adalah aplikasi, itu adalah konsekuensi dari adanya libasut taqwa. Itulah sebuah penampilan yang sejati, itulah jati diri, itulah harga diri seorang muslim. Itu tatkala dirinya bisa menyelimuti jiwanya dengan nilai-nilai takwa, bukan ketika jiwa dirinya bisa menyelimuti fisiknya, raganya dengan pakaian yang bermerek, pakaian yang mewah, bukan sekedar itu. Walaupun Islam tidak melarang umatnya untuk berpakaian yang bagus, Islam tidak mengharamkan pakaian yang bagus, namun ketahuilah bahwa memperhatikan penampilan fisik bila tidak diiringi dengan perhatian yang setimpal terhadap jiwa Anda, maka itu akan sia-sia. Namun sebaliknya, bila Anda memperdulikan dan memperhatikan jiwa Anda dengan maksimal, walau Anda kurang peduli dengan penampilan lahir Anda, namun tetap saja percayalah, Anda sadar atau tidak, Anda pasti bisa menjaga harga diri Anda sehingga Anda tetap bisa memiliki jati diri sebagai seorang muslim yang bertakwa. Itulah sebagian pelajaran yang dapat kita petik dari sabda Rasulullah SAW. Innallah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat penampilan lahir kalian dan juga tidak melihat kepada fisik kalian. Yang dilihat Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang tertanam dalam batin dan jiwa Anda. Allah taala a'lam.